Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka secara virtual untuk kembali melanjutkan pembahasan dari syarah hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala yang kami bawakan dari beberapa sumber, di antaranya adalah eh, syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala dan beberapa referensi lainnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ternyata setelah saya tilik ulang bahwa materi terakhir yang sudah kita bahas adalah sampai hadis yang ke-32 ya, sampai 32. Jadi pertemuan sekarang adalah hadis yang ke-33. Pak Apri, 33 Pak Apri ya. Setelah saya cek ternyata hadis 32 sudah. Baik ya. Baik, hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya dari seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bentar. Baik. Hadis ini diberi judul oleh muallif rahimahullahu taala dengan judul Ususul Qadha. Ususul Qadha'i fil Islam. Usus artinya dasar-dasar. Qadha ini keputusan atau pengadilan. Dasar-dasar pengadilan dalam Islam. Ya. Hadis ini hadis yang sangat mulia. Kita bacakan terlebih dahulu. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulallahi anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Artinya dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat kecil yang bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya sudah kita bahas sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan kita sudah sebutkan siapa beliau, Abdullah bin Abbas itu. Ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat kecil. Ya, ada empat orang sahabat yang namanya adalah Abdullah dan sama-sama mereka ini terkenal dengan periwayatan hadisnya. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya. Kemudian Abdullah bin Umar sama satu lagi itu Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini yang disebut dengan abadilah. Ada empat. Terkenal dengan sebutan istilah abadilah, ya. Dalam bahasa Arabnya abadilah. Para sahabat yang dinamai dengan Abdullah dan mereka memiliki kedudukan penting dalam masalah keilmuan. Radhiyallahu radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua, ya. Semoga Allah meridhoi, radhiya artinya meridhoi, anhuma mereka berdua. Anhuma ini kembali kepada dua orang sahabat perawi hadis, Abdullah
dengan Al-Abbas. Al-Abbas ini seorang sahabat juga, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna, anna artinya secara bahasa bahwasanya Rasulullahi, perhatikan di sini kata Rasula, harokatnya fathah karena jatuh setelah anna. Ada beberapa huruf yang membuat isim menjadi mansub fathah. Ya, ada anna, ada inna, ada lakinna, ada la'alla, ya, inna, la'alla, lakinna, apa lagi ya? Ka'anna, ya, ini. Beberapa huruf yang menjadikan isim menjadi mansub atau fathah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, lau yu'ta, kalau, lau artinya kalau, yu'ta diberikan. Diberi maksudnya di sini adalah diberi wewenang. Wewenang atau kebebasan, ya. Kebebasan. Yu'ta secara bahasa artinya diberi. A'ta yu'ti artinya memberi. Kalau yu'ta artinya diberi. Fi'il mudhari majhul atau fi'il apa namanya pasif yang artinya di, ya. Lau yu'ta kalau diberi wewenang atau kebebasan, annas di sini adalah orang-orang atau manusia secara umum. Ya, orang di sini tidak ditentukan siapa secara umum maksudnya. Bidakwahum. Kalau orang-orang diberikan, ya, apa namanya, kebebasan. Bidakwahum, dengan dakwaan mereka, pengakuan mereka. Dakwahum artinya dakwaan, pengakuan, ya, atau pengakuan atau klaim. Kalau setiap orang diberikan kebebasan, wewenang untuk mengklaim sesuatu, ya, bebas tanpa ada batasan, tanpa ada aturan, ya. Apa dampaknya? Ladda'a, sungguh, ya. Ladda'a akan, idda'a yadda'i artinya mengklaim atau mengakui, ya, atau akan mendakwa gitu, ya. Rijalun, maka akan banyak orang di sini. Rijal ini artinya secara bahasa laki-laki. Tapi artinya di sini orang-orang, ya, sungguh, dari sini di sini adalah lam taukid. Sungguh akan mengklaim orang-orang amwala qaumin. Nah, ini dia. Harta milik, amwal artinya harta, qaumin, kaum. Akan banyak orang yang mengklaim harta orang lain atau sebuah kaum, milik orang lain. Wa dima'ahum. Dima di sini artinya secara bahasa artinya darah. Namun di sini bisa diterjemahkan dengan kehormatan. Kehormatan. Kalau orang-orang diberikan keleluasaan, kebebasan untuk mengklaim sesuatu, sungguh akan banyak orang-orang yang mengklaim harta milik orang lain atau harta milik sebuah kaum, wadima'ahum, dan kehormatan mereka. Contoh misalnya, ya, si fulan dia sedang memiliki harta, misalnya si A, dia punya harta, misalnya anggap mobil, ya. Datang si B mengklaim, ya, oh, mobil itu punya saya. Akhirnya diambillah sama si B.
Ini kalau dakwaan itu bebas, tidak ada aturan. Ketika ada orang ngaku itu harta dia, berarti dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Ini bisa rusak, kacau. Tatanan masyarakat bisa kacau. Atau juga misalnya si fulan mengaku, ya, si A misalnya ngaku di hadapan hakim, wahai hakim, saya telah dipukul sama si B, ya, atau saya dilukai sama si B. Akhirnya tanpa ada aturan, setiap dakwaan itu diterima maka akan rusak. Ya, akhirnya si B yang tadi dituding dia telah melukai si A, ya bisa rugi dia, bisa mudorot hidupnya. Ya, hanya gara-gara dakwaan si A yang tidak ada aturan yang mengatur untuk hal ini. Nah, inilah Islam. Ya, makanya dalam Islam diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan kaidah. Lakin al-bayyinat, akan tetapi, ya, tapi al-bayyinah, nah ini bukti. Bukti harus didatangkan, bukti harus datang atau didatangkan oleh pihak al-mudda'i, pendakwa, atau pengklaim. Ya, kalau kamu mengaku bahwasanya mobil ini milikmu, mana buktinya? Mana buktinya? Ya, kalau ada bukti dan bukti tersebut kuat, maka si A, si pengklaim berhak untuk mendapatkan harta yang dia klaim tersebut. Kalau tidak, ya tidak. Ya, ini solusi dari Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian bisa rusak tatanan hidup masyarakat. Ya, orang-orang yang tidak mau bekerja dengan mudahnya dia akan merampas dengan cukup mengklaim bahwa harta tersebut milik dia. Sementara orang-orang yang mereka giat, gigih, bekerja, yang mereka capek banting tulang, hanya dengan dakwaan orang yang tidak bertanggung jawab, hartanya hilang seketika. Begitupun sama wal yaminu alaman ankar. Wal yamin, sumpah, ya, alaman ankar, harus didatangkan atau diucapkan oleh siapa? Orang yang terdakwa. Alman ankar, man ankar artinya terdakwa. Kalau si terdakwa tadi yang harta dia diklaim oleh orang lain, ya, tidak ingin dirampas oleh orang tersebut hanya gara-gara dakwaannya, maka orang tersebut harus apa namanya? Dia mengeluarkan sumpah untuk menguatkan bahwa harta tersebut benar-benar milik dia. Ya. Kenapa kok si pendakwa dia harus mendatangkan bukti sementara orang yang terdakwa cukup bersumpah saja? Karena hukum asalnya harta itu adalah milik orang yang memegangnya. Ya, orang yang memegangnya. Sementara orang yang mengklaim itu lemah posisinya. Maka dia harus mendatangkan bukti akan dakwaan tersebut. Kalau si terdakwa cukup dia bersumpah saja tanpa harus mendatangkan bukti. Kalaupun datangkan bukti itu jauh lebih lebih bagus, lebih baik. Ya, itu jauh lebih bagus atau lebih baik. Oleh karena itu terdapat ancaman yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi orang yang eh, suka mengklaim harta orang lain atau orang yang ingin merampas atau ingin mendapatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Hati-hati. Ada ancaman keras dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, Man halafa ala yaminin. Barang siapa yang bersumpah dengan tujuan, ya, yastahiqu biha malan, untuk bermaksud mengambil harta milik orang lain. Ya. Wa huwa fiha fajir. Padahal dengan sumpah tersebut dia itu adalah bertujuan ingin berbuat dusta, berbohong.
ingin melampaui batas atau ingin merampas paksa harta milik orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka nanti pada hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepada orang tersebut. Itu bagi orang yang suka mengklaim harta milik orang lain. Ini banyak terjadi. Contohnya banyak terjadi itu zaman kita sekarang di tanah air kita itu adalah kepemilikan tanah biasanya. Ya, kepemilikan tanah. Ya. Si A dia secara turun-temurun memiliki sebidang tanah yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyangnya, dari bapaknya, dari kakeknya, dari kakek-kakek ke atas sana. Ya, hanya karena sebab tanah ini belum disertifikatkan, ya, muncul si B atau timbul si B misalnya, oknum. Misalnya dia tahu dia memiliki keahlian atau kedekatan dengan para aparat negara, ya, yang punya kepentingan di dalam atau memiliki kedudukan atau kebijakan untuk membuat surat tanah. Si B ini bekerja samalah dengan pihak-pihak terkait oknum tadi, ya. Dibuatlah surat tanah tersebut. Kemudian diklaim bahwa tanah tersebut adalah milik si B, ya, milik si B. Dan dia bawa bukti, apa buktinya? Dia membawa surat tanah tersebut. Ya, sementara si A, ya, ini dia tidak ada punya kekuatan. Dia nggak punya tidak punya bukti, ya, tidak punya bukti. Maka, ya, bisa hilanglah harta yang telah mereka miliki dari sejak turun temurun. Dan ini memang murni milik mereka, ya, bukan milik si B. Nah, si B ini misalnya orang yang tidak pernah memiliki ini, ya, tidak pernah memiliki tanah ini, tidak dari turun temurun, tidak pula dia pernah membelinya, hanya dia memiliki kedekatan tadi dengan oknum tersebut. Nah, maka orang seperti ini kata Rasulullah SAW, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nanti pada hari kiamat, ya, dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, mengklaim tanah milik orang lain yang bukan milik kita, jangankan hektaran, jangankan ratusan meter, ribuan meter, satu jengkal sekalipun ini akan bermasalah fatal bagi seorang nanti pada hari kiamat, terutama nanti pada hari hisab, yaumul hisab. Ya, barang siapa yang mengklaim harta milik orang lain walaupun hanya satu jengkal kata Rasulullah SAW, nanti tanah tersebut akan dikalungkan kepada dia pada hari kiamat. Bayangkan, bukan cuma semeter ke samping kanan atau ke samping kiri, tapi samping kanan atau samping kiri dikalikan ke bawah. Nih, ya, 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada orang tersebut. Ya, satu jengkal dikalikan dengan 7 lapis bumi yang akan dia kalungkan nanti di lehernya bumi tersebut. Ini cuma satu jengkal, ribuan atau hektaran, ya, dari tanah tersebut. Makanya, ya, pernah hal tersebut, ya, terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bernama Al-Ash'ath bin Qais, ya, pernah berselisih dengan seseorang. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, dia berkata, aku berselisih dengan seseorang tentang kepemilikan sebuah sumur. Ya, ini bagi bangsa Arab, ya, punya sumur itu sesuatu yang istimewa, ya. Punya sumur bagi bangsa Arab itu merupakan perkara yang sangat istimewa, ya. Ini zaman dulu kan nimba, ya, zaman dulu mah. Ya, ini, ya. Ini sumur, anggap, ya. Dia berselisih, Al-Ash'ath bin Qais pernah berselisih dengan seseorang. Lalu diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW beliau bersabda, syahidaka au yaminuhu.
hendaknya kamu datangkan dua saksi. Kalau kamu mengaku bahwasanya ini, kalau kamu mengklaim ini adalah sumur milikmu, ya, maka datangkan dua orang saksi. Kamu kan yang mengklaim ini sumur milikmu, ya. Sementara orang lain, ya dia sekarang yang menguasai sumur ini. Dia nggak usah datangkan saksi. Kalaupun dia datangkan saksi itu jauh lebih baik untuk memperkuat persaksi apa namanya sumpahnya. Ya, bagi orang yang mengklaim kata Rasulullah SAW maka Al-Ash'as bin Qais silahkan datangkan dua orang saksi darimu. Ya, au yaminu atau dia lawanmu bersumpah. Ya, dan barang siapa yang dia tadi bersumpah bohong, ya tadi sebagaimana sabda Nabi SAW, man halafa ala yamin, barang siapa yang bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang dengan tanpa haknya, maka sekali lagi akan menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama orang yang tadi dia mendatangkan saksi palsu misalnya, ya. Tentunya dia juga akan membawa apa namanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Taib. Itu dalam Islam. Ya, makanya eh, bukti itu harus didatangkan bagi orang yang mengklaim. Sementara orang yang saat ini dia menguasai sesuatu, ya, yang barang tersebut didakwa oleh orang lain, dia cukup untuk apa tuh namanya bersumpah saja. Karena sekarang barang yang diklaim itu adalah dalam penguasaan dia, tidak perlu dia mendatangkan bukti. Kalaupun mau datangkan bukti itu jauh lebih lebih baik. Ya, dan terkadang ya bukti itu tidak harus didatangkan secara konkret. Terkadang ada indikasi-indikasi yang memperkuat dakwaan tersebut. Ya, banyak contoh disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya adalah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam, ya, atau mengungkapkan sesuatu, ya, untuk mengungkap sesuatu itu tidak mesti harus sang hakim itu meminta bukti, ya. Terkadang terungkapnya sebuah kasus itu tidak mesti harus dengan adanya bukti. Terkadang dengan ada indikasi-indikasi saja bisa terungkap, ya, sebuah kasus. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, kemudian saudara-saudara beliau datang dengan membawa pakaian yang sudah dilumuri oleh darah seekor kambing. Ya, sang ayah Nabi Yakub alaihissalam tidak serta-merta percaya dengan bukti yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dia merasa aneh dengan apa yang dibawa bukti dari saudara mereka. Ya, kalau sekiranya Nabi Yusuf alaihissalam dimakan oleh serigala, pasti pakaian yang dibawa oleh mereka itu sudah terkoyak-koyak. Ya, kemudian dari jenis darahnya pun berbeda dengan jenis darah manusia. Dari sini Nabi Yakub alaihissalam tidak 100% percaya dengan pengakuan mereka. Akhirnya beliau mengatakan fasabrun jamil. Ya, maka bersabar dengan kesabaran yang baik itu lebih baik kata kata beliau. Ya, banyak lagi kisah-kisah yang lain seperti pernah terjadi juga di zaman Nabi terdahulu, ya. Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Ketika ada dua orang wanita, ya, disebutkan ini kisahnya ada dua orang wanita mereka sama-sama punya anak, ya, dua orang wanita. Yang satu wanita ini adalah wanita yang sudah tua, yang satu masih muda. Istilahnya pasutri muda, pasutri tua. Nah, mereka sama-sama menaruh anaknya di satu tempat, sang bayinya di satu tempat, ya. Kemudian, la qadarullah. Salah satu bayi milik mereka itu dimakan oleh serigala. Yang disebutkan dalam kisah adalah yang dimakan adalah bayi milik si wanita tua. Kemudian ketika kembali, mereka mendapati salah satu bayi mereka ini tidak ada, hilang. Kemudian si wanita tua ini mengklaim bahwa bayi yang masih tersisa ini adalah miliknya. Ya. Kemudian diadukanlah perihal ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Si wanita tua ini dia menyebutkan ya bukti-bukti kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam beliau menghukumi berdasarkan zahir dari pengakuan si
wanita tua ini, ya. Dia melihat bahwa si anak ini sedang dipegang oleh si wanita tua ini. Sementara si wanita muda ini dia sedang tidak memegang anak ini, ya. Nabi Daud alaihissalam sesuai zahir saja. Datanglah Nabi Sulaiman alaihissalam yang ikut serta dalam permasalahan ini. Ikut nimbrung istilahnya, ikut campur dalam permasalahan ini. Nabi Sulaiman alaihissalam beliau tidak langsung percaya dengan pengakuan si wanita tua tersebut. Ya, dia memperhatikan indikasi-indikasi dari gelagat si wanita tua ini. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam beliau membuat sebuah keputusan. Ya, kalau memang dua-duanya ini mengklaim ini adalah putra mereka, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau begitu kita belah dua bagian saja ini bayi. Ya, setengahnya buat si wanita tua, setengahnya buat si wanita muda. Akhirnya si wanita muda ini dia mengatakan kalau demikian aku relakan bayiku dimiliki oleh si wanita tua ini. Sementara si wanita tua ini dia hanya terdiam seribu bahasa, tidak berkomentar sama sekali. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil kesimpulan bahwa ibu sesungguhnya dari si bayi tersebut adalah si wanita muda ini. Kenapa? Kalau ibu tersebut adalah ibu sesungguhnya, dia tidak akan tega membiarkan putranya atau putrinya, anak kesayangannya, dibunuh di hadapannya. Ya, akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang tua sejati sesungguhnya adalah si wanita muda tersebut. Ini dalam pengungkapan sebuah sengketa, ya terkadang tidak harus eh, terbukti dengan adanya dengan adanya bukti yang didatangkan. Bisa dilihat dari indikasi-indikasi kuat. Ya, contoh seperti yang terjadi juga di zaman Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dituding telah menggoda seorang wanita raja, ya, seorang wanita wanita raja, ya, yang dikenal dengan Zulaikha, ya. Nah, apa sang raja menerima keterangan-keterangan dari keluarga mereka, ya, bahwa kalau sekiranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tidak salah, ya, maka dilihat dari pakaiannya. Kalau pakaiannya itu koyak dari arah belakang atau di bagian belakangnya, berarti Nabi Yusuf alaihissalam tidak salah. Tapi kalau pakaiannya itu sobek terkoyak-koyak dari bagian depannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam yang salah. Ya, ini dari sisi pengungkapan permasalahan-permasalahan tidak harus adanya didatangkan bukti. Ya, bisa dilihat juga dari indikasi-indikasi. Tapi kalau adanya bukti yang kuat itu jauh lebih baik. Ya, ini terkait dengan masalah hukum pengakuan, pengklaiman terhadap harta seseorang atau kehormatan diri seseorang, ya. Nah, ya. Baik, ini hadis yang ke-33. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami, ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya kisah-kisah yang pernah terjadi di zaman dahulu, ya. Selain tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lainnya, ya. Jadi ini bagi orang yang mengklaim harta milik orang lain, maka bagi dia harus mendatangkan bukti yang kuat, ya, kalau mau diterima. Bagi orang yang dia sejatinya sedang menguasai harta tersebut, kemudian ada pihak lain yang mengklaim, ya, harta miliknya, maka dia cukup bersumpah saja, ya. Dia cukup bersumpah bersumpah saja. Dan ingat, kalau Anda bersumpah dengan sumpah yang palsu untuk tujuan menghalalkan harta milik orang lain, maka kalian atau Anda akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa kemurkaan darinya nanti pada hari kiamat, ya. Baik. Ini hadis yang ke-33, ya. Lau yu'ton nasu bida'wahum, kalaulah manusia diberikan kebebasan, wewenang untuk mengklaim harta, ya, untuk mengklaim harta orang lain, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Sungguh akan banyak orang-orang yang mengklaim harta milik orang lain atau sebuah kaum dan kehormatan mereka. Ya, baik.
Misalnya masalah kehormatan. Ada orang yang dia menuding bahwa dia misalnya tadi selain dipukul misalnya seorang wanita mengaku di ini misalnya ada mendapatkan tindakan asusila misalnya ya oleh si fulan si A misalnya si A telah berbuat senonoh kepada saya ya si A ini dituding ya si A dituding oleh si pihak wanita. Nah maka si wanita ini karena dia mengadukan kepada pihak berwajib, dia harus mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau dia misalnya mendapatkan tindakan asusila dari si A tadi, ya. Dan si A karena dia adalah pihak yang tertuding misalnya, ya, dia cukup untuk bersumpah saja, tidak harus mendatangkan bukti. Kalaupun dia punya bukti atau indikasi-indikasi untuk menguatkan ya, melepaskan diri dia dari jeratan dakwaan tersebut, yaitu jauh lebih baik. Ya, sumpah disertai dengan bukti yang nyata. Wallahu alam. Ini pembahasan hadis yang ke-33 ya. Tadi kata Rasulullah SAW, lakin al bayinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bukti harus didatangkan oleh orang yang mendakwa sesuatu ya wal yamin ala man ankar dan sumpah harus terlontar terucap dari orang yang mengingkari dakwaan tersebut atau terdakwa harus bersumpah cukup dia bersumpah saja. Kenapa? Sekali lagi orang yang mendakwa atau pendakwa pengklaim harus mendatangkan sumpah karena dia dalam posisi lemah ya dia dalam posisi lemah harus ada penguat. Apa penguatnya? Yaitu bukti tadi ya. Kalau orang yang terdakwa ini dia posisinya kuat jauh lebih kuat daripada yang pendakwa ya cukup bagi dia hanya untuk mendatangkan atau melontarkan mengucapkan sumpah saja. Tapi kalau lebih kuat lagi kalau ada bukti ya disertakan juga itu jauh lebih lebih baik. Wallahu alam. Ini untuk hadis yang ke-33. Hadis yang ke-34. Naik Pak Apri, dihapus dulu. Nah, baik. Hadis yang ke-34. Qala al-muallif rahimahullah. Sang pengarang penulis ya, penyusun buku ini memberikan subjudul Izalatul Munkari Faridotun Islamiyatun Muhkamatun. Izalah artinya menghilangkan. Mungkar, kemungkaran. Faridoh, kewajiban. Faridoh, sudah kita sebutkan ada perbedaan antara faridoh dengan wajib. Kalau faridoh itu wajib yang dijelaskan dengan dalil atau oleh dalil secara qat'i, secara pasti. Ya, seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, itu. Dalilnya secara qat'i. Seperti itu. Nah, kewajiban dalam Islam muhkamah yang tetap. Muhkam itu artinya tetap, yang kuat, ya. Itu muhkamah. Hadis ini hadis yang sangat luas dan dalam pembahasannya. Hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika
ad'aful imani, rawahu Muslim. Ya, naik lagi Pak Pri sedikit, sekali lagi. Ke atas. Ke atas sedikit Pak Pri. Salah. Nah, cukup. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, ini dia, ya. Bersabda artinya berkata, sama. Bersabda dengan berkata itu sama. Terkadang sebagian masyarakat mereka merasa jengkel ketika mendengar berkata dinisbatkan kepada Rasulullah SAW oleh seorang yang menerjemahkan bahasa Arab atau menerjemahkan hadis. Ya, padahal berkata dengan bersabda ini sama artinya, ya berkata-berkata juga. Ya, namun mereka tujuannya adalah untuk memuliakan siapa yang berkata tersebut. Ya, kalau orang yang berkata ini mulia, maka diganti redaksinya dengan bukan dengan berkata keinginan mereka, diganti dengan bersabda. Ya, makanya kalau untuk Rasulullah SAW mereka nggak mau, sebagian orang merasa nggak sopan kalau menggunakan Rasulullah berkata. Berkata ini untuk orang biasa, manusia biasa. Ya, kalau untuk Allah, sebagian orang nggak mau juga apa namanya menggunakan kata berkata untuk menerjemahkan kata yakulu atau kola yakulu. Ya, mereka inginnya menerjemahkan dengan kata berfirman. Padahal sama aja secara bahasa, ya. Qala itu berkata, bersabda, berfirman. Hanya mungkin pembedaannya adalah kalau berfirman itu untuk tingkatan yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersabda untuk tingkatan kerasulan, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menerjemahkan. Ini hanya penggunaan kata saja. Kalau di masyarakat memang penggunaan kata ini bermasalah, ya nggak ada masalahnya kita hindari penggunaan kata berkata, ya. Ketika kita mengucapkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya nggak masalah, ya. Ini hanya untuk istilahnya sisi etika atau adab, ya. Walaupun kita menggunakan kata berkata juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau bisa menimbulkan permasalahan di masyarakat, dihindari, ya, menerjemahkan untuk Rasulullah, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kata berkata ini, ya, daripada timbul mudarat. Man ro'a, man barang siapa, ya. Barang siapa ro'a yaro artinya melihat, ya. Ro'a yaro artinya melihat. Kalau ro'a yaro fil manam, melihat dalam tidur, itu diartikan dengan mimpi. Ro'a yaro fil manam. Ro'a itu fi manami, aku melihat dalam tidurku, ya. Barang siapa melihat, minkum, min dengan kum di sini. Ada penggabungan antara min dengan kum. Min artinya dari, kum ini domir, ya, domir jar muttasil, kalian, ya. Barang siapa melihat dari kalian munkaron, kemungkaran, ya, kemungkaran. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Kemungkaran adalah sesuatu yang dianggap mungkar oleh syariat. Sesuatu yang dianggap mungkar oleh syariat, itulah yang disebut dengan kemungkaran. Yang diingkari oleh syariat, maka itu disebut kemungkaran. Kenapa? Karena ada sebagian orang menganggap bahwa bagi syariat kita sebuah kemungkaran, namun bagi komunitas mereka bukan sebuah kemungkaran. Contoh apa? Homer. Bagi orang-orang Eropa misalnya yang tinggal di daerah dingin, Homer mereka gunakan untuk memperhangat tubuh mereka di musim dingin. Bagi mereka ini bukan sebuah kemungkaran, namun bagi Islam ini sebuah kemungkaran. Maka barometer atau tolak ukur sesuatu dianggap mungkar adalah kemungkaran yang dianggap mungkar oleh syariat kita, bukan oleh sebagian orang.
Ya. Karena terkadang bagi sebagian komunitas masyarakat, sesuatu yang mungkar tidak dianggap mungkar. Ya, seperti itu. Kalau barang siapa dari kalian melihat sebuah kemungkaran, di sini Rasulullah SAW beliau menggunakan kata mungkar dengan isim nakiroh, munkaron. Ya, munkaron. Artinya kemungkarannya secara umum, apa saja yang dianggap mungkar menurut syariat. Ya, menurut syariat. Apa saja, tidak terbatas satu kemungkaran. Kemungkaran apa saja? Apa kata Rasulullah SAW bagi orang yang melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadih. Maka hendaknya dia merubah dengan falyughayyirhu, artinya hendaknya falyughayyirhu ini fiil mudhari atau apa namanya, fiil amr. Fiil amr, ya, dalam bentuk mudhari dengan menggunakan lamul amr. Falyughayyirhu, maka hendaknya dia rubah. Kembali kepada kemungkaran. Hendaknya dia merubahnya biyadihi, dengan biyadihi, yad artinya tangan, dengan tangannya. Maksudnya apa? Bagi orang yang mempunyai kekuasaan, yang dia mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dia ingkari dengan tangannya. Ini hukum asalnya. Ya, bagi orang yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dia rubah dengan tangannya. Misal, ya, pemimpin, penguasa di suatu wilayah, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, ya, dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Misalnya di daerah dia terdapat misalnya lokalisasi, ya, dia punya kekuasaan. Dengan kekuasaannya tersebut dia kerahkan misalnya pasukan pamong praja, misalnya Satpol PP, ya, Satpol PP misalnya dikerahkan untuk menutup apa namanya, lokalisasi tersebut, atau pusat perjudian misalnya, baik online-nya maupun offline-nya, ya, dia tutup semua gerai perjudian online atau offline itu. Atau di keluarga misalnya sang bapak punya kekuasaan, jika ada anaknya misalnya melakukan kemungkaran, merokok misalnya, ya, dia bisa merubah kemungkaran tersebut dengan cara apa? Dengan ambil rokok tersebut, ya, diambil rokok tersebut. Ketika dia menghisap rokok, ya, langsung diambil rokoknya, ya, dibuang rokoknya, seperti itu. Ini hukum asal. Fa'in lam yastati, maka fa'in, jika, in artinya jika, fa artinya maka, ya, fa ini artinya maka, ya, maka jika lam belum atau tidak, jika dia tidak mampu atau belum mampu. Nah, sekarang kondisinya dia tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, ya. Maka bukan berarti dia diam saja, mendiamkan kemungkaran tersebut. Karena mendiamkan kemungkaran itu akan menimbulkan malapetaka. Bahkan disebut orang yang mendiamkan kemungkaran itu syaitonun akhros, setan bisu, kata Rasulullah SAW. Dan nanti akan disebutkan banyak mudorot, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mendiamkan kemungkaran, baik untuk dirinya maupun merusak kestabilan keamanan secara bermasyarakat. Kalau tidak mampu, fabilisanihi, maka hendaknya dia rubah dengan lisannya, dengan mulutnya. Maksudnya apa? Ketika dia tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuasaan, dia tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, misalnya hanya sebagai masyarakat biasa, ya, dia tidak punya kuasa untuk menutup lokalisasi, ya. Minimal dia
rubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Dia datang misalnya kepada pihak yang berwenang, menyampaikan, melaporkan terjadinya sebuah kemungkaran di daerah yang dia lihat, ya. Atau bila dia seorang yang didengar ucapannya, dia bisa menasihati secara langsung. Misalnya dia di lingkungannya sebagai tokoh masyarakat misalnya, yang didengar, ya. Dia tidak bisa merubah dengan tangan misalnya. Kalau berubah dengan tangan bisa timbul mudarat buat diri dia, ya. Dia mungkin bisa tadi melaporkan kepada pihak berwenang atau dia memberikan wejangan atau nasihat akan kemungkaran tersebut. Dan memberikan wejangan pun bisa secara langsung kalau bisa dinasehati secara langsung. Ya, misalnya ada orang yang mabuk, ya, minuman keras, minum khamr. Dia tidak bisa melarang dengan tangannya, tidak bisa mencegah dengan tangannya. Dia hanya bisa menasehati secara langsung, dinasehati secara langsung, ya. Kalau tidak bisa secara langsung, kalau orang ini kalau saya nasehatin bisa ngamuk, ya, bisa ngambil golok, bisa bunuh saya. Bisa bentuk nasehatnya dengan cara misalnya membuat artikel, kemudian disebar di masyarakat, atau dia misalnya berkhutbah, berceramah di mimbar misalnya, menyinggung secara umum, bukan secara pribadi. Seperti itu. Dan banyak cara untuk merubah kemungkaran tersebut. Ya. Ini bagi orang yang tidak punya kekuatan. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'in lam yastati'. Maka jika dia ya tidak mampu, maka jika belum atau tidak mampu yastati fa biqalbihi, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Maksudnya apa? Dengan tangan dia tidak mampu kalau tidak punya kekuatan, kekuasaan. Dengan lisan dia tidak mampu. Karena apa? Kalau dia apa tuh namanya, memberikan nasihat, dia bukan orang yang didengar omongannya, ya. Atau dia bisa memberikan nasihat tapi terancam jiwanya, ya. Terancam jiwanya, keamanannya terancam. Karena kemungkaran di situ kuat, ya. Sementara kalau ada orang yang komentar terhadap kemungkaran tersebut akan diberikan gangguan atau diintimidasi misalnya. Maka pengingkaran yang terakhir adalah dengan hatinya. Minimal orang tersebut mengingkari bahwa hal itu adalah sebuah kemungkaran. Diingkari dengan hatinya, ya. Dia tidak mengakui bahwa hal itu adalah sebuah perbuatan yang halal atau yang ma'ruf, ya. Dia ingkari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha menghindarkan diri dia dari perbuatan keji atau mungkar tersebut. Wa dzalika adhaful iman. Ya, wadzalika, dan hal itu pengingkaran yang dilakukan dengan hati, naik ke pabrik sedikit. Pengingkaran wadzalika, dzalika di sini artinya maksudnya adalah pengingkaran dengan hati. Ya, maksud dengan dzalika itu artinya maksudnya pengingkaran dengan hati dengan menggunakan hati itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Iman yang dimaksud di sini adalah bukan terbatas kepada iman yang kita tahu, ya, meyakini saja dengan hati, bukan, ya. Bukan sebatas keyakinan dalam hati saja. Maksud iman di sini adalah amal perbuatan, ya. Karena apa? Karena salah satu makna iman adalah amal perbuatan, sebagaimana para ulama menyebutkan definisi iman adalah al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya. Kemudian membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Berarti di sini kata para ulama, pengingkaran dengan hati itu merupakan selemah-lemahnya amal perbuatan. Ya, dalam riwayat yang lain tidak terdapat iman
sebesar dzarrah pun bagi orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Seperti itu. Terus bagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sholat, merubah kiblatnya yang tadinya berkiblat ke Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya, Bethlehem. Kemudian Allah perintahkan ke Ka'bah yang ada di Mekah. Bismillah, Van. Dikarenakan eh, ada sedikit gangguan untuk pelajaran, insya Allah akan dilanjutkan pekan depan. Jazakallah, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Izin keluar Ustaz.